Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Mekatronika kelas 03 yang diambil oleh Prof. Aryo Sunar. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu adalah sistem pendeteksi kebakaran gedung berbasis infrared. Boleh next. Sebelumnya, eh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aska. Di sini ada teman-teman saya juga, ada Rival, Alvaro, dan Rafli. Nah, di sini ada latar belakang dulu. Jadi kita memulai dari masalah yang sering terjadi, yaitu kebakaran di gedung yang banyak menyebabkan kerugian jiwa maupun materi. Nah, pencegahan dari kerugian ini bisa dilakukan melalui sistem deteksi kebakaran. Nah, intervensinya bagaimana di sistem ini? Tahapan api itu sebenarnya ada 4: incipient, growth, flashover, burning, dan decay. Nah, kalau kita pakai detector, nanti dia bisa memberikan waktu untuk memadamkan api di saat dia masih tahap-tahap awal di incipient maupun di growth. Jadi belum sampai flashover, di mana itu akan mencegah jauh lebih banyak kerugian. Nah, di sini keuntungan penggunaan sistem pendeteksi ini adalah bisa memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif, mengurangi kerugian, dan dia beroperasi otomatis selama 24 jam. Prinsip kerjanya, nanti sensor ini bisa mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh nyala api dan mengolah sinyal tersebut untuk memberikan peringatan atau mengaktifkan sistem. Boleh lanjut. Baik, di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada breadboard, ada Arduino Uno, resistor, IR sensor HW201, kabel jumper, servo, dan LED. Boleh, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Next. Jadi next. Oke, baik. Mungkin teman saya sedang sedikit gangguan jaringan, jadi akan saya lanjut dulu satu slide. Jadi di sini ada rangkaiannya. Di sini ada rangkaian Tinkercad kita. Jadi Arduino Uno kita sambungkan ke breadboard dengan jumper dan ada LED-nya untuk penanda apakah ada api atau tidak. Ada resistor juga untuk membatasi tegangan. Dan juga ini yang hitam ini adalah sensor infrarednya. Sedangkan yang di bawah ini ada servo. Nah, pada rangkaian ini tuh di Tinkercad kita tidak menemukan IR sensor HW201. Jadi kita pakainya IR sensor U2 yang ada biasa di Tinkercad. Cuman waktu kita jalanin tetap tetap jalan sih simulasinya. Nah, mungkin ini kalau di aktualnya ya LED ini untuk memberikan lampu peringatan ya kalau ada kebakaran, dan servo ini mirip kerjanya di sprinkler. Jadi nanti saat dibuka, saat ada pergerakan, airnya bisa keluar. Boleh dilanjut, silakan. Oke, baik. Ini saya akan menjelaskan kode yang kita gunakan untuk mendeteksi api menggunakan sensor flame, mengontrol LED sebagai lampu indikator, dan menggunakan servo motor untuk tindakan tertentu. Oke, di sini yang pertama di bagian inisialisasi variable and library, servo.h ini digunakan untuk mengontrol servo motor. Lalu flame sensor pin dan LED pin ini untuk menentukan pin input dan outputnya. Lalu servo pin ini adalah pin yang terhubung ke servo motor. Nah, next di fungsi setup, pin mode ini digunakan untuk mengatur jenis pin sebagai input atau output. Lalu servo diatur pada posisi awal sebesar 0 derajat dan di serial bagian 1000 sorry 9600 ini untuk memulai komunikasi serial untuk game. Nah, next di sini ada fungsi loopnya. Di sini kita akan membaca nilai sensor api ini menggunakan analog read dan mencetak nilainya ke serial monitor. Nah, lalu di sini ko- kondisi jika api terdeteksi jika nilai sensornya lebih kecil dari 300. Lalu LED akan menyala. Nah, ini indikator apinya akan terdeteksi, lalu servonya bergerak ke posisi 90 derajat selama 1 detik, dan selanjutnya servo akan kembali ke posisi awal. Nah, jika kondisi jika nggak ada api, LED mati dan servo tetap di posisi awal 0 derajat. Lalu delay 100. Nah, ini uh, memberikan delay 100 ms sebelum membaca sensor lagi. Boleh di next. 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 Oke, baik. Jadi program ini
berfungsi untuk memeriksa status digital dari sensor inframerah yang terhubung ke pin 3 dan mengontrol LED yang terhubung ke pin 13. Boleh di next. Oke, baik, selanjutnya di sini ada algoritmanya yang kita gunakan untuk merangkai rangkaian kita pada sensor kali ini, yaitu untuk flowchartnya di sini digambarkan bahwa prinsip kerja sistem pendeteksi kebakaran ini berbasis sensornya itu sensor api. Ada juga LED-nya, ada juga servo dan juga Arduino yang kita gunakan. Untuk pertama di sini kita pasti dari start, lalu ke inisialisasi pin, yaitu sensor dan juga outputnya yaitu sensor LED dan juga servo. Lalu kita baca nilai sensor apinya. Di sini kita ke pertanyaan yaitu apakah api terdeteksi kurang dari 300 itu akan mati, sedangkan untuk eh, lebih dari 300 itu akan menyalakan LED, yang mana ketika menyalakan LED itu akan lanjut ke tahap server bergerak sebesar 90 derajat hingga menunggu 1 detik lalu kembali ke servo ke posisi 0 derajat. Baik, selanjutnya di sini ada langkah perangkaiannya. Ya, yang pertama itu menyambungkan flash sensor ke pin A0 pada Arduino untuk mendeteksi adanya power yang kita gunakan pada Arduino. Nah, yang kedua di sini FCC-nya yaitu power, kita biasa ke Arduino itu 5 volt dan ground tentu saja ke ground, sinyal kita menggunakan A0. Yang ketiga di sini menghubungkan LED ke pin 2 yaitu ke pin pada LED anoda. Lalu yang ke ground itu katode. Nah, yang keempat di sini menyambungkan servo motor ke pin 9. Kita bisa menggantinya ke pin 8, 7 maupun 6, tapi di sini kita menggunakan pin 9 untuk menyambungkannya ke Arduino. Sedangkan untuk yang hitam ke ground dan juga yang kuning orange itu ke pin 9. Yang merah itu ke 5 volt Arduino. Pada breadboard kita gunakannya. Lalu yang kelima di sini melakukan codingan pada Arduino Uno untuk pengujian sensor api. Yang keenam untuk pengujian sensor apinya. Lalu di sini ada hasil percobaannya, ya bisa dilihat pada gambar bahwa pada gambar pertama di sini sensor ini tidak mendeteksi adanya cahaya, makanya LED tidak menyala dan juga servo tidak bergerak. Sedangkan untuk gambar kedua, pada gambar kedua di sini bisa dilihat bahwa ada nyala api di dekat sensor. Maka dari itu lampu LED akan menyala dan juga servo akan bergerak 90 derajat hingga tunggu 1 detik, maka servo akan kembali ke posisi awal 0 derajat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli Hidayat. Oke, baik. Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, di sini saya ingin menyampaikan dari hasil percobaannya. Di mana hasil percobaan yang pertama, sensor infrared berhasil mendeteksi keberadaan api dengan baik dan mengaktifkan respon berupa nyala LED serta pergerakan servo motor sesuai dengan rancangan sistem. Yang kedua, waktu respon sistem terhadap deteksi api cukup cepat, di mana servo motor bergerak pada ke posisi 90 derajat dan kembali ke posisi awal setelah 1 detik. Terus yang ketiga, LED menyala sebagai tanda peringatan ketika api terdeteksi, menunjukkan integrasi antara sensor, rangkaian sirkuit, dan open output berjalan dengan baik. Keempat, sensor infrared kadang mendeteksi cahaya matahari berlebih sebagai api, menyebabkan aktivitas si sistem yang tidak diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas sensor perlu disesuaikan atau ditingkatkan. 5. Untuk meningkatkan keakuratan deteksi, diperlukan pengaturan sensitivitas sensor atau penggunaan filter tambahan agar sistem lebih efektif dalam membedakan sumber cahaya matahari dengan api yang sebenarnya. Next. Baik, di sini ada kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama itu adalah sistem pendeteksi kebakaran berbasis sensor infrared, LED, dan servometer motor berhasil mendeteksi keberadaan api dan memberikan respon otomatis sesuai rancangan. Dua, integrasi komponen seperti pembacaan sensor, nyala LED, dan pergerakan servomotor menunjukkan kinerja yang baik dan dapat diimplementasikan untuk mendeteksi kebakaran ini. 3. Waktu respon sistem cepat dan akurat, namun masih terdapat kelemahan pada sensitivitas sensor yang rentan mendeteksi cahaya matahari berlebih sebagai api. 4. Sistem ini dapat menjadi solusi sederhana dan efektif dalam mendeteksi tanda-tanda kebakaran pada awal. Next.
Selanjutnya di sini ada saran yang pertama di mana diperlukan penyempurnaan sensitivitas sensor infrared agar mampu membedakan antara nyala api sebenarnya dengan cahaya matahari. Dua, menggunakan filter optik atau pemrograman tambahan untuk menyaring panjang gelombang cahaya tertentu agar sistem lebih akurat. Tiga, melakukan pengujian lebih lanjut di berbagai kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya yang berbeda untuk memastikan sistem bekerja optimal. Empat, menambahkan alarm suara atau notifikasi otomatis sebagai sistem peringatan yang lebih komprehensif. Lima, menggabungkan sensor lain seperti suhu atau gas untuk meningkatkan keakurasi pendeteksian kebakaran atau mengurangi risiko kesalahan deteksi. Baik, sekian untuk kelompok 5 dari apa yang sudah kami sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak atau teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aryo. Terima kasih, Prof.